Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film dari Korea Selatan yang menceritakan seorang penulis webtoon horor yang mencari ide cerita ke sebuah apartemen tua. Nah, seserem apa cerita di apartemen tersebut? Yuk langsung saja kita bahas alur cerita The Grotesque Mansion 2021. Di hari itu, seorang penulis webtoon horor bernama Jung Ji-woo datang ke sebuah gedung apartemen tua yang bernama Gwangli Mansion demi mendapat ide ceritanya. Di sana, Ji-woo bertemu lelaki parubaya yang sudah dia telepon sebelumnya. Ji-woo meminta izin untuk merekam percakapan itu. Dia mengatakan rekaman itu tidak diterbitkan, hanya untuk rekaman pribadinya. Ji-woo pun mulai bertanya sambil mencatat. Lelaki parubaya itu mengatakan kalau dia pengurus di mansion itu. Dia bertanya, mengapa seorang penulis kartun datang ke mansion tersebut? Ji-woo bilang kalau dia telah mendengar cerita beredar bahwa banyak kejadian aneh terjadi di mansion itu. Lalu pengurus pun mulai bercerita. Dulu sekali telah terjadi sebuah kebakaran di sana. Dan semua orang dewasa pergi meninggalkan anak-anak dan lari menyelamatkan diri mereka. Semua anak-anak itu habis terbakar hingga mati. Dan sejak peristiwa itu, orang-orang mendengar suara-suara aneh. Seorang pria yang pindah ke lantai 5 juga bilang hal yang sama. Pria itu seorang penulis novel yang menempati kamar 504. Saat itu seorang agen real estate sedang menunjukkan pemandangan apartemen itu. Sementara si penulis yang bernama Lee Hyung-hun itu membungkuk menempelkan kuping ke lantai. Agen itu bertanya apa yang dia lakukan. Dan Lee juga bertanya, apakah ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah? Si broker bilang mungkin saja, karena banyak anak-anak yang datang dan pergi di waktu liburan. Malam itu Lee selesai mengetik di komputernya. Dia pun menutup laptopnya dan mengambil minum. Dia mendengar suara ketukan dari lantai bawah. Dan tiba-tiba, HP-nya bergetar. Dia melihat kalau istrinya menelpon. Mereka bertengkar karena si penulis pergi dari rumah. Istrinya menyuruhnya pulang karena anak mereka menangis terus. Lee bilang dia akan pulang setelah dia menyelesaikan bukunya. Saat itu tiba-tiba saja suara istrinya berubah. Dan telepon terputus. Lee pun meletakkan HP-nya di meja. Dan melihat kalau laptopnya terbuka dan menyala lagi. Lalu dia pun menutupnya lagi. Keesokan paginya, Lee pergi ke apotik. Dia meminta kepada apoteker bernama Sun Hwa untuk memberinya obat sakit kepala. Saat itu juga seorang pemuda bernama Tae-hun datang. Dia bertanya apakah ada penghilang jamur. Apoteker bilang mereka tidak menjualnya, dan pemuda itu pun pergi. Lee membayar dan pergi tanpa ambil kembaliannya. Setelah Lee sampai di apartemennya, dia pun segera menghidupkan laptop, lalu pergi mengambil air. Saat dia balik, dia lihat kalau laptopnya sudah nggak ada. Tiba-tiba, dia mendengar suara anak-anak tertawa. Lee pergi ke depan dan melihat nggak ada siapa-siapa. Lalu pintu kamar di belakangnya terbuka. Saat dia membukanya, dia melihat satu sepatu anak-anak tanpa pasangannya. Lee mengambil sepatu itu dan melihat ada nama Junwoo Ram di situ. Lee meminta pengurus untuk melihat rekaman CCTV, tetapi tidak ada siapapun dalam rekaman itu. Lee yakin kalau ada anak-anak yang mengganggunya, tapi pengurus bilang di lantai bawah kamar tidak ada penghuni. Tapi Lee yakin setiap hari dia mendengar ketukan dari bawah. Dia pun berencana akan turun ke kamar 404. Lee mengutuk pintu kamar itu, tapi tidak ada yang membukanya. Dia mengintip ke dalam dari jendela. Di dalam hanya ada beberapa pasang sepatu anak-anak tersusun rapi. Lalu dia membuka lemari di depan pintu. Isinya sepatu anak-anak, dan ada satu sepatu yang tidak ada pasangannya. Lee melihat nama Junwoo Ram di sepatu itu. Lee merasa sangat kesal. Sambil mengoceh, dia memasukkan semua sepatu itu ke plastik. Dia lalu membuang semua sepatu itu. Malam itu Lee sedang tidur. Lalu ada suara ketukan di pintu. Lee pun terbangun. Dia membuka kamar sebelahnya, tapi tidak ada apa-apa. Saat dia berbalik, dia melihat plastik sepatu yang dibuangnya tadi sudah ada di dalam rumahnya. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang berlari sangat cepat, dan pintu diketuk dari luar. Lee berjalan dan melihat dari lubang pintu. Dia melihat 3 orang anak kecil berdiri di luar. Setelah selesai mendapatkan cerita, Ji-woo pulang dan bertemu pacarnya. Dahi pacar Ji-woo memberikan sebuah buku kepadanya. Buku itu karya Lee Hyung-hun, tapi aneh karena tiba-tiba dia berhenti menulis 2 tahun yang lalu. Dia menghilang tanpa jejak. Ji-woo yang kaget segera menjumpai pengurus di mansion
dan bilang kalau penulis yang bernama Lee yang diceritakan itu memang ada. Dia hilang 2 tahun yang lalu, dan dulunya dia tinggal di mansion itu. Tapi pengurus tidak menjawab kata-kata Jiwoo, malah balik bertanya tentang judul karya terakhir yang dibuat Jiwoo. Lalu pengurus bilang dia ingin tahu tentang diri Jiwoo, di mana dia tinggal, apakah dia punya pacar, dan sebagainya. Jiwoo bilang dia tidak terbiasa bicara tentang itu dengan orang tua. Lalu pengurus mulai bercerita lagi. Ada wanita yang bernama Sunhwa yang tinggal di lantai 9. Dia sangat cantik, tapi dia berkencan dengan pria yang salah. Dia menempati kamar 907. Pagi itu Sunhwa baru selesai mandi. Radio menyiarkan berita terkini tentang seorang pria yang telah membunuh istri dan putrinya yang berusia 9 tahun dan telah melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi sedang mencari si pelaku. HP-nya bunyi dan Sunhwa mengangkat telepon dari ibunya. Mereka berbicara sebentar dan membahas tentang pacarnya. Lalu dia mematikan teleponnya. Sunhwa sendiri bekerja di apotik. Saat itu, penulis Lee datang untuk membeli obat sakit kepala. Lalu si pemuda yang bernama Tae-hun datang untuk membeli penghilang jamur. Sunhwa bilang tidak ada, dan Tae-hun pun pergi. Lee membayar dan pergi tanpa mengambil kembalian. Tiba-tiba, teman kerjanya bersuara. Sunhwa terkejut, karena temannya itu bilang dia tidak akan datang hari ini. Temannya bilang kalau dia pusing di rumah. Temannya itu pun meminta Sunhwa memesan sebuah obat untuknya. Lalu pada saat itu, pacar Sunhwa yang bernama Jung Ho-jun menelponnya. Dia bilang akan datang nanti malam. Dan setelah itu, dia mematikan telepon. Tiba-tiba rekan kerjanya yang tadi ternyata baru saja datang. Sunhwa bingung melihat rekannya yang baru masuk. Lantas, siapa yang bicara dengannya tadi? Sunhwa hanya terpaku, bingung dan tak bisa berkata. Malamnya, Ho-jun datang ke apartemen Sunhwa. Dia pun basah kuyup. Ho-jun bilang kalau istrinya sudah tahu perselingkuhannya. Sunhwa pun meminta Ho-jun menceraikan istrinya dan mulai kehidupan baru dengannya. Ho-jun meminta tolong padanya untuk mengizinkan tinggal di situ untuk sementara, dan jangan bilang siapapun dia di situ. Kalau ada yang bertanya, jawab saja tidak tahu. Sunhwa meminta Ho-jun tinggal bersamanya selamanya. Malamnya, mereka berdua sedang tidur di kamar. Tiba-tiba ada suara air di kamar mandi. Sunhwa terbangun dan membangunkan Ho-jun. Tapi Ho-jun tidak bangun. Lalu pintu kamar terbuka. Sunhwa pun berjalan keluar dan melihat radio yang berbunyi dan ada bayangan orang dalam kamar mandi. Sunhwa membuka kamar mandi tapi tidak ada orang. Hanya ada radio di lantai kamar mandi. Keesokan paginya, Sunhwa pergi kerja. Sampai di apotik, ada 2 orang yang mencarinya. Detektif Park dari kepolisian Dongsung dan Inspektur Dongpal. Sunhwa bertanya ada apa. Detektif menanyai tentang Jung Ho-jun. Dia merupakan tersangka kasus pembunuhan. Polisi pun menginterogasi Sunhwa. Sunhwa yang kaget menjadi teringat tentang siaran radio yang pada saat itu menyiarkan berita tentang seorang lelaki melarikan diri setelah membunuh istri dan anaknya. Sunhwa juga mengingat kembali kata-kata Ho-jun saat datang ke rumahnya semalam. Sunhwa pun pulang dan mencari Ho-jun. Tapi Ho-jun sedang mandi. Sunhwa melihat di lantai, pakaian Ho-jun berlumuran darah. Lalu Ho-jun bilang jangan bilang siapapun dia sedang mandi di situ. Ho-jun mengulang kata-katanya. Sunhwa bilang mereka harus cepat melarikan diri dari situ. Dia pun mulai membungkus baju kotor Ho-jun. Ho-jun kembali mengulang jangan bilang siapa-siapa kalau dia mandi di situ. Saat Sunhwa sedang mengemas barang-barang di koper, dia mendengar sirene polisi dan mulai panik. Sunhwa menyuruh Ho-jun cepat mandi dan keluar. Tapi Ho-jun hanya mengulang terus kata-katanya. Jangan bilang siapapun, dia mandi di situ. Sunhwa pun mengamuk dan berteriak, dan mengatakan kalau dia tidak akan bilang siapapun, dan menyuruh Ho-jun keluar. Lalu Sunhwa menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sosok Ho-jun di kamar mandi sedang menari-nari, dan kembali mengulang kata-katanya itu. Tiba-tiba pintu diketuk, dan dari luar suara Ho-jun memanggil Sunhwa. Sunhwa mengintip dari lubang pintu, dan melihat Ho-jun di luar. Sunhwa menjadi bingung dan takut. Ho-jun di kamar mandi kembali mengulang kata-katanya. Ho-jun di luar menelpon HP Sunhwa, dan bertanya tentang Sunhwa berada di rumah atau tidak. Sunhwa membuka pintu dan menyuruh Ho-jun diam. Sunhwa menunjukkan sosok di kamar mandi itu. Dia bilang dia mendengar suara Ho-jun dari sana. Ho-jun yang melihat itu, mengambil palu dan pelan-pelan menuju kamar mandi itu. Saat Ho-jun akan membuka pintu, dia berhenti. Ho-jun berkata, Sunhwa, aku bilang jangan bilang siapapun. Aku sedang mandi di sini. Kenapa kau beritahu? Kata Ho-jun. Setelah mendapat cerita kedua, Jiwoo mendatangi kantor agen real estate yang sempat tinggal di Gonglim Mansion juga. Dia masuk tapi tidak ada orang. Dia menelpon HP agen itu. HP-nya bunyi dari arah bawah meja. Jiwoo menunduk ke bawah dan melihat agen itu sembunyi di bawah meja. Agen itu gemetar dan sangat ketakutan. Jiwoo bertanya apa yang terjadi kepadanya saat di mansion.
Si Agent pun berhenti gemetar dan menceritakan semuanya ke Jiwo. Saat itu, dia tinggal di kamar 708. Saat itu si Agent sedang menunjukkan apartemen untuk mengunjungi penulis Lee yang baru menyewa kamar. Dia sedang membuka air di wastafel dapur. Lalu dia melihat air di wastafel itu meluap. Kemudian, si Agent pulang ke apartemennya di lantai 7. Sambil makan, dia bercerita tentang kegiatannya hari itu. Dia bicara kepada sebuah boneka wanita yang dianggap sebagai pacarnya. Dia menceritakan tentang pelanggannya hari ini adalah seorang penulis. Lalu dia memberikan boneka itu sebuah gelang tangan. Agent itu memakaikannya. Lalu kepala boneka itu terbuka ke belakang. Dia pun membetulkannya, sambil bilang kalau dia sudah menelpon kantor pusat untuk memperbaikinya. Dan dia pun melanjutkan makan. Malam itu si Agent sudah tidur. Dia meletakkan bonekanya di bawah, di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara air di wastafel. Si Agent pun terbangun dan pergi melihatnya. Dia melihat air meluap dan tergenang. Dia pun memasukkan tangan dalam air itu. Tapi tiba-tiba tangannya tergores dan berdarah. Lalu dia masukkan lagi tangannya. Dan mendapat sebuah tali dari tas yang sebelumnya ada di meja. Si Agent melihat ke meja, tapi tas itu sudah tidak ada. Besok paginya, si Agent memanggil tukang ledeng. Si tukang mendapat tumpukan rambut di dalam saluran air. Si tukang bilang, dia bisa memperbaikinya, tapi ongkosnya agak mahal. Si Agent pun mulai mencari data orang yang sebelumnya tinggal di apartemennya. Dia berpikir untuk meminta uang ganti rugi. Agent itu pun dapat berkas penghuni sebelumnya. Dia bernama Lee Ji-yoon. Agent pun menelpon nomor yang tertulis. Saat tersambung, dia hanya mendengar suara air yang meluap dan suara aneh lainnya. Dia pun langsung menutup telepon. Si Agent pulang dan memeriksa wastafelnya. Airnya sudah tidak tersumbat. Lalu teleponnya berbunyi. Dari kantor pusat pembuat boneka itu, dia bilang bonekanya sudah dibungkus dengan plastik dan akan dikirim besok pagi. Dia meminta mereka memperbaikinya dengan baik. Jangan sampai bolak-balik, karena boneka itu sangat berharga untuknya. Dia pun mematikan telepon. Tiba-tiba air di wastafel meluap kembali. Dia melihat wastafel sudah tergenang air keruh. Dia menghidupkan keran air tetap meluap. Lalu mengoceh karena tukang itu tidak kerja dengan benar. Dia berbalik untuk mengambil HP-nya. Tapi dia kaget melihat boneka itu menghilang. Dia mengambil HP-nya, dan tiba-tiba air itu mati. Esok paginya di kantor si karyawan bilang, kalau dia mendengar cerita ada seorang anak perempuan SMA telah meninggal di Gwangli Mansion. Tapi bukan itu saja, sudah banyak orang mati di mansion itu. Dia mendengar cerita kalau di mansion itu dulunya dibangun gereja Gwanglim, dan para pengikutnya percaya kalau ketuanya mati bunuh diri. Karyawannya menyimpulkan kalau Gwanglim Mansion adalah tempat peribadahan. Si Agent pulang dan bercerita kepada boneka barunya. Dia bertanya apakah dia salah. Dia berteriak pada boneka itu. Yang dia lakukan hanya memasarkan mansion itu. Lalu dia meminta maaf dan mengajak boneka itu bersulang. Saat itu, terdengar suara air dari wastafel. Tiba-tiba kepala boneka itu menoleh ke arah wastafel. Si Agent pun menghidupkan senter HP-nya. Dia pun pergi ke wastafel. Si Agent berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Terdengar suara plastik dari luar pintu. Tiba-tiba lampu kamar itu mati. Si Agent menyalakan mancis dan melihat sekeliling kamar dengan cahaya api. Setelah selesai bercerita, Jiwoo jadi paham kenapa si Agent pindah ke kantornya. Si Agent menjelaskan kalau ini semua terjadi karena dia sempat memasarkan gereja Gwanglim. Dia dikutuk karena pengikut fanatik di gereja itu. Kutukan itu akan menyebar pada yang lain juga. Si Agent bilang kalau dia tidak bersalah. Dia hanya memasarkan saja. Dia menyentuh Jiwoo. Dan Jiwoo pun terkejut melihat keadaan si Agent yang kedua tangannya terpotong. Lalu si Agent mulai mengoceh berulang-ulang dengan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Setelah mendapat cerita itu, besoknya Jiwoo pergi menemui kepala penerbit untuk memperlihatkan karyanya dari cerita Gwangli Mansion. Setelah diperiksa, penerbit bilang pada Jiwoo kalau dia menerima karya terbarunya. Jiwoo senang mendengarnya, tapi itu terlalu pendek katanya. Dia meminta Jiwoo untuk membuatnya lebih panjang, dan Jiwoo pun terlihat kecewa. Dia akan mengirim deposit untuk Jiwoo, agar cerita itu tidak dijual kepada penerbit lain. Jiwoo pulang dan mengemas tasnya. Dia putuskan untuk kembali ke Gwangli Mansion untuk mendapat cerita lain. Dae meminta Jiwoo untuk cuti, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dae memaksa Jiwoo untuk tidak pergi, beristirahat di rumah dan potong kue bersamanya. Tapi Jiwoo tetap pergi juga. Jiwoo pun menemui si pengurus untuk meminta cerita lebih banyak lagi. Tapi pengurus bilang tidak ada lagi yang bisa diceritakan.
Jiwo menawarkannya uang. Dia memohon si pengurus untuk bercerita. Jiwo berjanji akan kasih apapun yang si pengurus mau. Setelah setuju, si pengurus pun mulai bercerita dan Jiwo pun merekam. Ceritanya berada di lantai 6. Ada seorang pemuda bernama Taehun. Dia kembali ke Korea setelah belajar dari luar negeri. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Jadi dia meminta tolong sama teman masa kecilnya, Jae-suk. Jae-suk tinggal di Gwangjin Mansion kamar 604. Saat Taehun datang, dia melihat ruangan itu sangat kotor. Dan dindingnya dipenuhi jamur. Dia memanggil Jae-suk. Temannya itu pun datang dari kamar dan memeluknya. Jae-suk menyajikan makanan untuk Taehun. Mereka membahas kegiatan masing-masing. Lalu Taehun melihat wajah Jae-suk yang dipenuhi bintik-bintik. Taehun bertanya apa yang ada di wajahnya. Jae-suk bilang dia tidak tahu. Tapi itu tidak menular ucapnya. Taehun lalu mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkannya tinggal di situ selama 2 minggu. Jae-suk tidak keberatan kalau Taehun tinggal lama di situ. Orang tuanya pun mengizinkan, ucapnya. Taehun bingung mendengar Jae-suk menyebut orang tuanya karena dia tahu orang tuanya sudah tiada. Tapi saat dia mau makan, dia melihat makanannya sudah basi. Tapi Jae-suk terus makan dengan lahap. Dia tidak menghiraukan Taehun. Malam pun tiba. Mereka tidur bersama di kamar Jae-suk. Taehun mencoba mengirim pesan kepada temannya yang lain. Lalu Jae-suk membahas, kenapa baru sekarang Taehun datang ke rumahnya. Dulu selama masa sekolah dia tidak pernah datang. Taehun bilang kalau dia hanya ingin bertemu dengan Jae-suk. Taehun merasa kamar itu terasa lembab dan berjamur. Jadi dia bilang ke Jae-suk kalau dia akan membersihkan kamar itu besok. Karena Jae-suk diam saja tak menjawab, Taehun berbalik dan melihat kalau Jae-suk sedang menatapnya dengan tajam. Pagi pun tiba. Taehun terbangun mendengar suara bising. Dia keluar kamar dan melihat Jae-suk sedang membersihkan rumah. Jae-suk bilang kalau rumah itu kotor. Dia bilang dia akan pulang malam hari dan menyuruh Taehun untuk makan saja yang ada di kulkas. Taehun pun menuang sereal ke mangkuk. Lalu dia menuang susu, tapi susu itu sudah rusak. Dia pun melihat isi kulkas, tapi semuanya sudah rusak dan berjamur. Lalu dia berbalik, dia melihat di dinding ada jamur yang berbentuk seperti sosok seorang berdiri. Taehun pun pergi ke apotek. Dia meminta penghilang jamur kepada si apoteker Sunhwa. Penulis Lee bilang kalau dia duluan di situ. Karena nggak ada di situ, Taehun pun pergi ke toko lain. Taehun pulang ke rumah setelah membeli pembersih jamur. Dia pun mulai bersih-bersih. Dia menyemprot penghilang jamur, di dindingnya ada jamur berbentuk sosok orang tadi. Setelah itu, dia melihat jarinya berubah menjadi kehitaman. Taehun melihat kamar lain di rumah itu. Dia mencoba membukanya. Setelah masuk ke kamar itu, dia melihat kamar itu pun dipenuhi jamur. Di kamar itu tergantung bingkai foto Jae-suk bersama orang tuanya yang sudah ditutupi. Malamnya saat Jae-suk pulang, dia melihat rumah itu sudah bersih. Taehun bilang dia sudah membersihkannya, tapi Jae-suk tidak peduli dan langsung ke kamar. Dia melihat semua jamur di kamar itu dan di foto sudah bersih. Jae-suk sangat marah. Dia mendorong Taehun dan berteriak berani sekali Taehun melakukan itu pada ibu dan ayahnya. Dia menyuruh Jae-suk untuk mengembalikan mereka. Taehun terpaku diam karena terkejut. Malam itu Taehun tidak bisa tidur. Dia bangun dan mengemasi pakaiannya. Lalu temannya Yujung menelpon untuk menyuruhnya datang. Dia pun segera meminta alamat Yungjun sambil membawa koper luar. Tapi jaringan teleponnya tiba-tiba terputus sebelum dia dapat alamatnya. Taehun lalu melihat ada jamur di lantai. Dia menunduk dan menyentuhnya. Tiba-tiba dari belakangnya ada sosok yang lewat dengan cepat. Taehun berbalik tapi tidak ada apapun. Dan dia melihat lantai dan terkejut. Karena bercak jamur itu sudah hilang. Saat itu juga pintu kamar di belakangnya terbuka. Taehun masuk ke sana. Dia melihat kamar yang sudah dibersihkannya itu sudah dipenuhi jamur lagi. Dan kali ini, jamur itu bertumbuh dan hidup. Lalu Jae-suk memanggilnya. Dia bicara membelakangi Taehun. Jae-suk meminta maaf karena telah marah-marah kepadanya tadi. Dia bilang orang tuanya juga marah. Tapi karena mereka teman masa kecil, dan Taehun juga baru kembali dari luar negeri, maka Jae-suk berusaha untuk menjelaskan semua itu. Jae-suk pun berbalik ke Taehun. Jiwo bertanya, kenapa hal-hal seperti ini terus terjadi? Apa benar mansion itu dikutuk? Ataukah gereja Gonglim ada kaitannya dengan para pemuja? Jiwo bilang, dia tahu dari agen real estate kalau Gonglim Mansion dibangun oleh para pemuja itu. Jiwo ingin tahu apa kisah sebenarnya. Pengurus bilang, ada satu tempat yang sudah ditutup sejak lama. Dan kalau Jiwo mau tahu lebih banyak lagi tentang semua hal-hal yang aneh terjadi, pengurus menyuruhnya pergi dan melihat sendiri. Dan memberikan kunci kamar dengan nomor 1504. Di tempat lain, Dae duduk sendiri memakan kue ulta Jiwo. Lalu dia memutar kaset rekaman Jihun. Dae memutar kaset itu satu persatu. Sementara itu, Jiwo menuju ke kamar 1504. Saat lift terbuka, di dalam ada seorang lelaki bertopi dengan pakaian kurir. Dia berdiri membelakangi Jiwo. Jiwo memasuki lift dan menekan angka 15.
Lift berhenti di lantai 3, tapi tidak ada yang naik, dan lelaki bertopi itu juga tidak bergerak. Jiwo menutup liftnya, lalu pria itu bilang halo. Tapi Jiwo diam, dan melihatnya belum juga berbalik badan. Lift berhenti lagi di lantai 8. Pria itu kembali bilang halo. Ji-hoon menekan tombol tutup dengan cepat. Ji-hoon berbalik, dan melihat pria itu menoleh dengan tersenyum lebar. Jiwo memalingkan muka. Dia mulai takut. Dia melihat lift di lantai 9. Dia pun menekan angka 10 agar cepat keluar dari lift itu. Saat itu tiba-tiba lift berhenti dan lampunya korslet. Jiwo panik dan menekan tombol buka berulang kali. Dan tiba-tiba, dia melihat Jiwo dan tersenyum dengan lebar. Pintu lift pun tertutup. Jiwo mulai berjalan tapi dia berhenti. Dia melihat pria itu berdiri di ujung lorong. Pria itu berlari ke arah Ji-hoon. Ji-hoon pun berusaha melarikan diri dari kejaran pria itu. Jiwo bersembunyi di sebuah lemari dan mengintip dari lubang. Dia melihat pria itu bolak-balik di depan lemari. Jiwo keluar dari lemari. Sementara itu, Dae dalam perjalanan ke Gwaling Mansion. Jiwo sendiri sampai di kamar 1504. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Kamar itu dipenuhi kertas mantra di semua tempat. Di tengah ruangan, ada sebuah lemari tertutup. Dan di depannya, ada sebuah kaset diletakkan di lantai. Jiwo mengambil dan memutar kaset itu, dan terdengar suara si pengurus yang berbicara. Dia bilang kalau Jiwo mendengar kaset itu. Berarti Jiwo ingin tahu yang sebenarnya terjadi. Jadi Jiwo berhak mendengarnya. Pengurus mengakui kalau dia bukanlah pengurus di situ. Di masa lalu, dia juga seorang pendatang seperti Ji-hoon. Tapi dia datang tidak mencari kebenaran. Saat itu malam musim dingin. Si pengurus bersama dengan Hidung, adik lelakinya yang memakai pakaian kurir. Mereka ke sana untuk mencuri uang dengan berangkas para pemuja. Mereka sampai di depan kamar 1504. Si pengurus minta alat untuk membuka pintu itu. Tapi Hidung bilang dia mendengar suara aneh dari ujung lorong. Kakaknya bilang pada Hidung kalau ibunya sakit sewaktu Hidung di penjara dan harus dioperasi. Kalau mereka bisa dapat uang itu, maka ibu Hidung bisa diselamatkan. Mereka pun berhasil masuk ke kamar itu. Kamar itu penuh dengan kertas mantra. Hidung pun menemukan lemari tersebut. Dia melihat dengan baik, dan tiba-tiba ada helaian rambut yang masuk ke lemari tersebut. Hidung pun terkejut dan terjatuh. Lalu kakaknya datang, dan Hidung bilang dia melihat orang di sana. Hidung mengajak kakaknya untuk pergi, dan dia bilang tidak ada berangkas di situ. Kakaknya melihat lemari itu terkunci, dan berjalan ke ruangan lain. Dia menemukan mayat ketua pemujaan. Kakaknya bilang kalau mayat itu mungkin bisa dibangkitkan, karena mayat itu dirantai di kakinya. Kakaknya membuka mulut mayat itu, dan mengambil kunci lemari di dalamnya. Dia membuka lemari tersebut, memasukkan tangan, dan menemukan uang. Dia kesenangan mendapat uangnya. Dengan serakah memasukkan uang-uang itu ke tas. Saat itu Hidung mendengar suara rantai mayat, dan tiba-tiba kakaknya menghilang. Dia menyenter ruangan itu, tapi tidak melihat kakaknya. Dia sudah hampir lari, tapi dia melihat uang itu dan tergoda. Dia pun segera mengambil uangnya. Lalu terdengar lagi suara rantai mayat tadi. Hidung melihat kalau mayat itu sudah berdiri. Dia pun berlari ke pintu, tapi pintunya terkunci. Hidung lalu melihat ke atas. Ada sesuatu yang menetes dari atas itu. Hidung berhasil membawa tas tersebut, dan dia lari masuk ke mobil. Tapi kunci mobilnya tidak ada. Tiba-tiba dia mendengar suara rantai itu lagi. Dia terdiam ketakutan, dan kakaknya muncul dari jendela mengejutkannya. Hidung bilang kalau dia berhasil membawa uangnya. Mereka bisa mengoperasi ibunya. Tapi kakaknya diam, dan bilang kalau dia melihatnya di lemari. Hidung panik dan meminta kunci mobilnya. Kakaknya bilang, kau ingin melihatnya juga? Hidung terdiam dan menoleh pada kakaknya itu. Jiwo sampai di akhir cerita. Si pengurus bilang kepadanya tentang apa yang dilihatnya di dalam lemari sebenarnya. Tiba-tiba pintu lemari itu terbuka di hadapan Jiwo. Rekorder Jiwo terjatuh di lantai, dan Jiwo terkunci dalam lemari itu. Jiwo melihat dari lubang, pengurus menghampirinya. Dia bilang, waktu yang dia habiskan dengan Jiwo sangat berkesan. Dia juga bilang akan merindukan Jiwo. Jiwo berteriak kepadanya untuk membukakan pintu. Sesaat sebelum pengurus itu pergi, Jiwo melihat dia berubah menjadi diri Jiwo. Lalu dia pun pergi meninggalkan Jiwo yang berteriak. Dae pun tiba di Gwaling Mansion. Dia masuk ke ruangan, tempat pertama kali Jiwo bertemu sang pengurus. Dia melihat sekeliling ruangan itu, dan Jiwo palsu datang dari pintu lain. Dae menatap curiga pada Jiwo, tapi Jiwo palsu hanya tersenyum melihat Dae.
dan cerita berakhir di sini guys. Nah itu tadi alur cerita The Grotesque Mansion selengkapnya. Sebuah film dengan beberapa cerita horor dari penghuni kamar apartemen. Ya walaupun tidak dijelaskan secara detail penyebab angkernya apartemen itu, namun cerita-cerita yang disuguhkan dalam film ini sangat menarik dan gak kalah seru dengan film horor Korea lainnya. Nah bagi kamu yang suka dengan cerita-cerita horor dan seram begini, wajib subscribe ya channel kita. Oke, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.